Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, siapakah sebenarnya yang dipakai Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, untuk melahirkan Sang Mesias Juru Selamat dunia? Dewi Maria atau wanita yang disebut Miriam? Nama diri adalah sangat vital bagi seseorang dan juga bagi sistem administrasi pemerintahan. Nama diri secara hukum tidak bisa diubah dalam bahasa apapun dan dalam kebangsaan apapun. Nama diri dimanapun tetap diucapkan sebagaimana nama itu berasal dari suku bangsa bahasa orang itu diberi nama sejak semula. Saudara-saudara yang terkasih, seandainya ada orang Inggris, seorang wanita bernama Mary, dia tidak bisa berbahasa Indonesia, datang ke Indonesia, maka yang dilihat oleh petugas Indonesia di KTP-nya bernama Mary, tertulis Mary, di paspornya Mary. Kemudian petugas itu karena orang Indonesia menulis Mary dengan nama Maria. Selanjutnya formulir yang sudah diisi petugas Indonesia disodorkan kepada Mary tadi, suruh ngecek benar tidak. Maka Mary yang dari Inggris tadi akan protes, ini bukan Maria tapi Mary, my name is Mary, nama saya Mary bukan Maria. Dan petugas Indonesia juga ngotot, Mary itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Maria. Tetap saja wanita Inggris ini tetap bertahan pada kebenarannya. No, my name is Mary. Jadi itulah saudara-saudara, mengapa tidak bisa diubah? Tidak mau diubah, karena mengubah nama diri, mengubah segala sesuatunya. Sangat berbeda Mary dan Maria. Demikian juga seorang wanita Indonesia yang tidak bisa berbahasa Inggris bernama Maria. Datang ke Inggris, semua data-data yang dibawa bernama Maria. Orang Inggris menuliskan Mary, kemudian memasukkan dalam data, memanggil Maria tadi dengan Mary. Maka Maria tadi protes, nama saya bukan Maria, bukan Mary seperti saudara maksud. Nama saya Maria, bukan Mary. Dan orang Inggris mengatakan, Mary itu sama dengan Maria. Tetap saja tidak mau si Maria. Nama saya tetap Maria, bukan Mary. Saudara-saudara, siapa yang salah di sini? Dua-duanya. Baik yang petugas Indonesia maupun petugas di Inggris salah. Mengapa? Karena mengubah nama diri itu tidak benar. Nama diri dinamapun tetap Maria. Jadi Maria ini kalau di Inggris, orang Inggris harus memanggil dengan Maria. Orang Inggris bernama Mary ke Indonesia, orang Indonesia harus memanggil dengan Mary. Tidak bisa disamakan, karena ini nama diri. Itulah pentingnya sebuah nama, saudara. Mengubah nama sama saja mengubah segala sesuatu aspek kehidupan yang berkaitan dengan nama, pemilik nama orang tersebut. Bagaimana dengan nama Maria dan Miriam yang dikaitkan keduanya yang melahirkan Sang Mesias Juru Selamat oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, kita akan melihat lebih jauh nama Maria dan Miriam supaya kita bisa mengerti betul siapakah yang dipakai Elohim untuk melahirkan Sang Juru Selamat ini. Maria adalah seorang perempuan yang diberi gelar sebagai berikut. Namanya diberi gelar Maria Perawan Suci Tak Bercela. Berarti apa? Maria ini selamanya tetap perawan suci tak bercela, tidak tersentuh oleh laki-laki siapapun. Yang kedua, Maria disebut Dewi Maria. Ini adalah merupakan makhluk roh,
karena dewa-dewi adalah makhluk roh. Dan ini berkaitan jelas dengan namanya paganisme atau penyembahan dewa-dewa. Kemudian Maria diberi gelar juga oleh konsili ya di Efesus dulu. Apa yang kita tak terduga muncul di situ. Gelarnya sangat istimewa, saudara. Mother of God. Kemudian berikutnya adalah diberi gelar Ratu Surga atau Ratu Langit. Nah, Ratu Langit lambangnya apa, saudara? Yang umum di kalangan paganisme, bulan. Dan Maria ini, saudara, juga dipercayai oleh orang-orang yang mengemukakan opini-opini yang sangat kuat supaya diterima pendapatnya, yaitu Maria akhirnya diakui setelah menyelesaikan tugasnya, dia diangkat seluruh tubuhnya ke surga atau istilahnya rapture, seperti Sang Mesias juga terangkat ke surga. Karena di surga maka Maria ini sifatnya kekal. Itulah saudara-saudara. Tapi kalau saudara lihat di dalam kitab suci manapun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Maria ini seperti gelar-gelar tadi. Kalau begitu, Maria ini dari mana bisa muncul di dalam situs-situs kepercayaan dan keagamaan tertentu? Bahkan banyak orang dunia, orang-orang apatis pun mengakui Maria ini. Saudara-saudara, jauh sebelum ada gereja, jauh sebelum muncul namanya Masehi, jadi sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi, saudara, zaman pertengahan ke belakang sudah muncul julukan namanya Mother of God, juga Ratu Surga, Ratu Langit itu sudah muncul. Muncul juga istilah perawan suci tak bercela, juga sudah muncul, saudara-saudara. Itu sebenarnya julukan ditujukan kepada siapa? Kalau kita telusuri sejarahnya, itu julukan untuk kerajaan yang pertama yang penguasanya seorang perempuan, yaitu Semiramis, istri Nimrod, kemudian ibunya Tamus. Semiramis ini sangat terkenal di kerajaan Babel, karena kerajaan saat itu, kerajaan Babel kuno, kerajaan yang mula-mula. Akhirnya kekuasaannya seperti dewa, tidak bisa dihalangi. Bahkan hukuman salib pun yang menciptakan adalah Dewi Semiramis, penguasa kerajaan Babilonia ini. Kemudian Semiramis ini berikutnya dijadikan seorang dewi yang kekal, yang tak bercela. Dan dia di beberapa tempat disebut Dewi Asyera, Dewi Aser, atau Dewi Kesuburan, atau Dewi Diana. Dan ini sudah berkembang, saudara. Dan kebanyakan orang-orang saat itu adalah orang paganisme, penyembah dewa-dewa. Orang Romawi, orang Yunani misalkan, kebanyakan menyembah dewa-dewa. Jadi penyembahan kepada seorang perempuan tak bercela ini, itu sejak zaman Babel. Oleh sebab itu, saudara, di sini kita melihat mengapa ada sebutan seperti itu, tapi tidak kita temukan di dalam Holy Bible. Juga dalam kitab Henoch, kitab Yobel tidak kita temukan. Karena itu adalah dari unsur paganisme di luar Holy Bible. Saudara-saudara, kalau rohaniwan itu latar belakangnya paganisme, penyembah dewa, kemudian karena negara memaksa untuk beragama sesuai yang ditetapkan negara, misalkan agama Kristen atau Katolik, kalau sudah jadi rohaniwan, tokoh, kemudian dia memikirkan membahas sesuatu, misalkan tentang Miriam yang melahirkan sang juru selamat, apa yang dipikirkan
kalau yang dilahirkan aja sang juru selamat sangat mulia terangkat, maka ibunya ini akan diotak-atik. Ketika dia ngotak-atik, apa yang terjadi saudara? Kekuasaan yang meliputi pikirannya, opini-opini yang pernah dilakukan, yaitu penyembahan kepada para dewa, unsur-unsur paganisme muncul dalam pikirannya, sehingga dia akan teringat kepada dewi yang dulu mereka sembah, namanya Dewi Astarte, Dewi Asyera atau Dewi Asher, Dewi Easter. Inilah kemudian wujud dewi, perilaku kepribadian diwujudkan dalam bentuk gelar-gelar. Supaya apa saudara? Supaya apa yang dipercaya itu menjadi nyata dan lebih tinggi dari apa yang sebenarnya seharusnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, maka Maria itu tidak cocok untuk menjadi figur yang melahirkan Sang Mesias Juru Selamat dunia yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Roh Kudus melalui kandungannya melahirkan seorang putra Elohim. Tidak cocok saudara-saudara. Dan kalau kita lihat seterusnya lebih jauh lagi, unsur paganisme dalam kepercayaan gelar-gelar Maria ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh paganisme adalah pembuatan patung namanya Dewi Maria ini kemudian ditempatkan dalam suatu gua-gua atau di kuil-kuil atau tempat-tempat ibadah yang dianggap sakral. Kemudian patung itu ditempatkan sebagai wujud yang harus dipuja, ditinggikan. Dan memang benar saudara, patung ini menarik banyak orang di dunia ini untuk menyembah, memujanya. Saya pernah mengikuti lawatan atau ziarah ke satu gua. Di dalamnya ada patung, katanya patung Dewi Maria. Dan orang di situ saya lihat saudara, menyembah, kemudian mengajukan permohonan, doa-doa dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Mereka menyembah patung. Berarti apa? 10 perintah Elohim Yahweh. Jangan kamu buat patung dan sujud menyembah kepadanya. Itu sudah dihapus, sehingga apa? Penyembahan kepada patung Maria, patung Dewi Maria dianggap sah, sakral, tidak menyalahi firman Tuhan. Dengan demikian ini tidak cocok untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Dan Maria ini namanya tidak cocok dengan nama versi Ibrani. Mengapa demikian saudara? Kita melihat berikutnya saudara, yang namanya Miriam. Miriam itu adalah orang Israel asli, suku Yehuda atau Yehudi. Karenanya namanya Miriam. Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia dulu pernah menulis kata Maryam atau Miriam ini dalam Alkitab. Tetapi belakangan berubah menjadi nama Maria. Nah, ini aneh nih, penerjemahnya pasti sudah digerakkan oleh roh-roh penyesat nih saudara, mengganti nama-nama diri ke arah yang bersifat dewa. Miriam karena sebagai orang Yehuda asli, orang Israel, maka dia taat pada Taurat atau Taurat Elohim Yahweh. Itu dibuktikan saudara di dalam Lukas 2 ayat 21-24 saudara. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Dan ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Taurat Yahweh, setiap anak laki-laki yang membuka rahim akan disebut kudus bagi Yahweh. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang telah dikatakan di dalam Taurat Yahweh, sepasang burung merpati
sepasang burung tekukur, ya, atau burung merpati. Dan itu setuju dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Imamat 12 ayat 1 sampai 3. Dengan gua Imamat 12 ayat 6. Saudara bisa baca di situ. Jadi Miriam, istrinya Yosef atau Yusuf ini adalah betul-betul orang Israel, orang Yahudi, orang Yehuda. Karena mereka itu masih keturunan Raja Daud, Raja David. Jelas di sini saudara, kita melihat di sini mereka ini namanya juga Miriam, itu sama dengan yang pernah muncul pada nama leluhurnya masa lalu, yaitu saudaranya Mose atau Musa, itu juga namanya Miriam. Nah, itu nama-nama Ibrani saudara. Dan itu yang melahirkan Sang Mesias Juru Selamat dunia. Dan Miriam ketika mengandung Sang Mesias itu belum berhubungan dengan Yusuf, dengan Yosef. Jadi mengandungnya oleh Roh Kudus. Setelah lahir, dia resmi menjadi suaminya Yosef atau Yusuf, sehingga hubungan sebagai suami istri biasa. Dan dari hubungannya dengan Yosef atau Yusuf ini, Miriam mempunyai anak laki-laki, disebutkan dalam Markus 6 ayat 3, itu namanya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan di dalam nas tersebut, Markus 6 ayat 3, juga disebutkan anak laki-laki. Itu anaknya hubungan antara Miriam dan Yosef. Demikian juga disebutkan anak-anak perempuannya ada di situ. Tapi anak-anak perempuannya tidak disebutkan namanya, karena orang Ibrani, orang Israel itu menganut garis keturunan patrilineal, yaitu garis laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih, di sini sangatlah jelas bahwa Miriam tidak perawan suci selamanya. Berbeda dengan Maria, disebut perawan suci tak bercela. Ya, berarti Maria tidak punya suami, tidak punya anak-anak. Sedangkan Miriam yang melahirkan Sang Mesias yang disebut dalam kitab suci itu manusia biasa. Setelah berhubungan dengan Yosef, dia melahirkan anak-anak laki-laki, seperti saya sebutkan tadi, juga anak-anak perempuan. Berarti sudah tidak perawan lagi. Sehingga tidak tepatlah kalau disebut Dewi, karena Dewi itu adalah makhluk roh, sama dengan dewa. Juga tidak cocok disebut Mother of God. Tidak cocok juga disebut Ratu Surga atau Langit, apalagi dia diangkat atau rapture. Tidak ada bukti dalam kitab suci yang menyatakan itu. Dengan demikian, kita bisa melihat di sini bahwa orang memang sengaja diarahkan percaya kepada Maria buatan manusia, seolah-olah melahirkan Sang Mesias Juru Selamat. Dengan demikian, kita melihat kebenaran di sini bahwa Miriamlah yang melahirkan Sang Mesias Juru Selamat dunia, bukan Maria, bukan Dewi Maria yang dibuat patung, diletakkan dalam gereja-gereja atau di dalam kuil-kuil atau di dalam gua-gua atau tempat-tempat ziarah tertentu. Bukan, itu bukan yang melahirkan Sang Mesias. Ya, kalau soal mereka mau menyembah patung Dewi Maria, itu urusan mereka. Tapi urusan kebenaran di sini, saudara, saya menekankan bahwa Dewi Maria yang dibuat patung bukan Dewi yang melahirkan Mesias sebagai Juru Selamat dunia. Dengan demikian, mari kembali kepada nama yang asli supaya iman kita tidak tersesat, yaitu Miriam. Kalau saudara di dalam Alkitab temui kata Maria, gantilah dengan Miriam, karena Maria tidak cocok dengan nama Israel, dengan nama Yehuda, dengan nama Yehudi, tidak cocok.
Maria itu mungkin cocoknya untuk Romawi Yunani. Ya. Tetapi kalau Miriam itu orang-orang pilihan Elohim, Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan kitab suci adalah benar. Dan marilah kita kembali ke kitab suci, kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, percayalah bahwa firman Tuhan sampai kapanpun tidak bisa diubahkan. Dan firman Tuhan itu hakim pada akhir zaman. Puji Bapa Yahweh, diberkatilah saudara yang mendengar dan percaya dan mengambil sikap untuk berubah sesuai kitab suci. Dalam nama Yesus HaMasiah. Amin.